warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 mata kuliah data analisis. Di sini kami akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk meregresi data primer atau kuesioner dengan tingkat jawaban sangat setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju menggunakan aplikasi SPSS dengan 7 tahapan. Tahap pertama adalah uji variabel. Dari data kami ada 3 variabel, yaitu X1 adalah literasi keuangan, X2 adalah persepsi kemudahan keuangan, dan X3 adalah pengalaman menggunakan teknologi terhadap Y, yaitu minat penggunaan e-wallet. Sekarang kita beralih ke aplikasi SPSS. Jika dimasukkan ke dalam SPSS atau diimpor, dia datanya akan seperti ini, yang mana ini saya ketik sendiri X1 P1, yang mana ini beberapa pertanyaan dari setiap variabelnya ya, kita input ke sini seperti ini X1 P1, X1 P2, begitupun seterusnya. Dan yang mana ini juga ada X1 total, jadi dia semuanya antara X1 P1 sampai X1 P8 itu ditotal menjadi diletak di saya buat di sini X1T, yang mana itu keterangannya sebagai total X1. Begitupun untuk seterusnya variabel yang lainnya. Nah, lalu jika sudah, dia akan muncul seperti ini. Yang di atas ini judulnya ini, lalu kita input data yang tadi yang ada di sini. Seperti ini kan, X1 P1, X1 P2 ini. Nah, sampai di total. Ini saya pindahkan ke SPSS menjadi seperti ini. Lalu setelah diinput semua, ini kan untuk X1 P1 ini sampai di sinilah variabel X1-nya. Lalu kita munculkan ke X2-nya, ini variabel X2, ini X3, dan juga yang di ujung ini Y. Lalu untuk yang pertama kita akan melakukan uji validitas, yang mana caranya yaitu dengan kita klik analyze, lalu klik correlate, dan klik bivariate. Lalu kita masukkan dulu, kita mengujinya per variabel ya guys. Jadi kita reset dulu. Nah, lalu kita input X1 P8 ini sampai X1 total. Ini kita berarti kita mencoba uji yang di X1 nya dulu ya, variabel X1 nya itu. Lalu kita oke kan, yang setelah kita menguji uji validitas, kita mendapatkan datanya seperti ini, yang mana untuk membaca datanya itu yaitu ini kita harus cek yang dibacaan total ini aja. Ini kita fokus ke sini aja. Lalu kita buka tabel R, yang mana kita fokus ke ini, ke 005-nya kan. Lalu yang mana di sini dia ketentuannya adalah sampel dikurang 2. Sementara kita lihat sampel kita itu berjumlah 100 data per variabelnya. Seperti X1 nya itu salah satunya, dia ada 100 data yang harus diinput nih. Lalu kita cek di sini ya, di tabel R-nya 100, berarti 100 kan 100 dikurang 2 berarti 98.
kita lihat di data nomor 98 dan kita fokuskan ke 005, berarti di baris kedua ininya. Kita lihat di 98 itu ada nilainya di 010,1966, yang mana jika dilihat dari data yang ada di sini untuk total X1 ada sebesar 0,615, yang mana ketentuannya uji validitas itu adalah data dikatakan valid dengan syarat nilai R dihitung. Jadi untuk yang baris ini semua, yang data ini, yang ini disebut nilai R hitung. Sementara itu syarat uji validitas itu adalah nilai R hitung harus lebih besar daripada R tabel. Kebetulan di sini data kita adalah 0,615. Untuk tabel R dihitungannya adalah 0,1966. Maka bisa dikatakan ini adalah valid karena dia sebesar 0,615. Begitupun untuk data yang lain seperti ini 0,642, 0,675, 0,622, 0,637, 0,705, 0,738, 0,681, dan begitu seterusnya. Maka bisa dikatakan ini adalah valid. Lalu untuk yang selanjutnya juga seperti itu ya guys caranya. Untuk yang variabel X2 nya kita ke analyze, lalu kita ke regression, kita ke correlate, kita ke bivariate, dan juga tapi kita ubah aja gitu variabelnya, kita reset dulu. Dan tadi kan kita udah menguji yang X1, sekarang kita ke X2, kita masukin ini sampai total ya guys, sampai total per variabelnya kita masukin. Kita klik OK aja dan datanya sudah muncul. Ini dia untuk variabel X2 nya, hasilnya sama juga seperti yang tadi. Ini kita kan punya untuk X2 nya juga punya 100 sampel, yang mana jika dikurangi 2 menjadi 98, maka nilainya yaitu sebesar 0,1966. Jadi kita harus data kita itu nilai R hitung kita harus lebih besar daripada 0,1966. Kita kembali lagi ke data kita. Hasil data kita untuk yang X2, yang P1 nya itu ada 0,714, 0,553, 0,793, dan ini juga 0,793, 0,798, serta 0,622. Jadi bisa dikatakan ini juga valid. Lalu kita langsung ke variabel ketiga lagi seperti tadi, analysis correlate, bivariate, tapi kita buat sekarang ke variabel X3. Variabel X3 kita okekan aja. Jangan lupa ya guys, kita harus sampai total. Lalu kita cek di sini. Tapi bedanya ini dengan yang tadi adalah yang tadi sampelnya 100, sementara untuk yang ini 99 aja. Jadi kita harus cari 99 dikurang 2 menjadi 97. Jadi datanya harus lebih besar daripada 0,1975. Maka kita cek 0,1975. Nah, untuk data X3 kita juga semuanya di atas R tabel ya guys, 0,1975, sementara ini 0,685, begitupun seterusnya 0,769, 0,689, semuanya di atas atau lebih besar dari R.
tabel, maka kita dikatakan datanya adalah valid. Lalu kita lanjut ke Y. Variabel Y-nya juga digituin. Kita ke correlate bivariate, lalu kita reset ke Y1 sampai Y total. Kita apain juga. Oke, datanya juga ini 100 ya guys. Kebetulan ini 100 sampelnya, maka kita ke 0,91966. Maka kita cek, ini juga datanya lebih besar daripada R tabel, maka kita bisa dikatakan semua data yang ada adalah valid atau uji sesuai dengan uji validitas, atau dia lolos, bisa dikatakan data ini adalah valid. Oke. Lalu yang kedua yaitu uji reliabilitas, yang dimana ini adalah instrumen yang bila mana digunakan untuk beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Uji ini digunakan untuk mengetahui sampai sejauh mana suatu hasil pengukuran realitas konsisten apabila pengukuran dilakukan 2 kali atau lebih. Nah, untuk syarat ada dua cara. Yang pertama dengan cara membandingkan nilai real hitung nilai tabel. Jika nilai R itu lebih besar dari L tabel, maka dinyatakan reliable. Begitupun sebaliknya, jika nilai R itu dihitung lebih kecil dari per tabel, maka tidak reliable. Untuk yang kedua, ada juga cara dengan membandingkan nilai round black alpha dengan. Jadi jika nilai round black alpha lebih besar dan 0,60, maka dinyatakan reliable. Sebaliknya, jika nilai kecil dari 0,60, maka tidak reliable. Oke, kita langsungkan saja caranya dengan analyze. Lalu kita ke scale dan reliability analyze. Kita masukkan dulu sampai variabel X1 total. Oke. Kita statistics ini scale itu limited, continue. Oke, dan keluar nilainya. Di sini yang valid kita lihat 100, yang mana ini sampai berarti sampel ya guys. Dan juga nilai round black alpha-nya sebesar 0,74, yang dimana ini lebih besar daripada 0,60, maka data ini nyatakan reliable. Nah, lalu kita lanjutkan lagi ke data X2. Kita reset dulu X2 sampai total. Kita cek ke statistik. Ini scale IFT related. Oke, lanjut. Untuk X2 nya count black alpha nya juga lebih besar daripada 0,60, yang dimana ini berarti dinyatakan reliable. Begitu juga datanya sampel semua valid ya guys, 100 sampel. Kita lanjutnya ke X3 nya scale reliability analyze. Kita reset lagi, kita buat lagi X3. Ini sampai total ya, jangan lupa statistiknya scale IFT lalu. Oke. Ini juga lebih besar ya guys daripada 0,60 count back apanya, maka nyatakan variabel. Dan juga kebetulan X3 nya kita kan sampelnya 99 dan ini semuanya valid.
Lalu kita langsungkan saja ke tes variabel Y-nya. Kita buat dari X1 sampai total. Kita buat statistik scale if quick time delete, lalu kita klik OK. Dan di sini juga datanya reliable serta valid 100 sampel. Oke, berarti semua data valid dan juga variabel. Yang selanjutnya adalah hasil uji normalitas, yang mana ini untuk memastikan apakah data berdistribusi normal atau tidak, yang mana kita bisa menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Caranya yaitu untuk pertama kita menentukan dulu nilai residualnya dengan ke analyze, regression, linear. Variabel independen kita isi variabel X, itu totalnya guys yang dimasukin, total X2, total X3. Lalu di dependent kita masukkan adalah total Y. Lalu kita klik save dan kita centang standardized ini di residual, kita continue dan juga oke. Jadi dia sudah muncul nilainya, yaitu nilai residualnya itu udah muncul di ujung ini, dia residual. Setelah itu baru kita uji Kolmogorov-Smirnov dengan cara analyze non-parametric. Non-parametric test based to one sample QS. Kita klik analyze, kita klik non-parametric test one sample QS, lalu kita masukin variabelnya yang mau kita ujikan, X1, X2, total X2, total X3, dan juga Y, total Y. Kita kembalikan semuanya. Yang kita pakai cuman nilai unstandardized saja, nilai unstandardized. Lalu kita klik OK. Nah, ini dia, yang mana nilainya itu syaratnya berdasarkan nilainya itu adalah harus bernilai lebih besar daripada 0,05, yang mana untuk data kita sendiri yaitu 0,200, maka bisa dipastikan ini adalah normal ya guys. Nah, datanya normal, jadi ini bisa digunakan untuk penelitian. Untuk selanjutnya, di sini kami akan menguji grafik histogram, yang mana data dapat dikatakan normalitas jika histogram menunjukkan bahwa grafik cenderung agak cembung ke tengah. Terlihat bahwa bentuk grafik tidak condong ke kiri atau juga ke kanan, sehingga berdasarkan grafik tersebut, actual data masih terindikasi dengan normal. Maka kita ke analyze, lalu kita ke regression, kita ke linear. Ini variabelnya sudah masuk. Lalu kita ke plot. Setelah itu kita klik histogram, kita centang dan oke, dan kita tunggu sampai chartnya dan muncul grafiknya sesuai dengan pernyataan, yaitu jika histogram cembung di tengah, tidak condong ke kiri atau ke kanan, maka data ini bisa dikatakan
normalitas. Untuk yang selanjutnya, uji multikolinearitas, yang mana indikatornya itu jika nilai toleransi lebih besar daripada 0,10, maka data tersebut dikatakan terbebas dari masalah multikolinearitas. Sementara jika di bawah dari 0,10, maka ia terdapat masalah multikolinearitas. Maka kita langsung aja uji multikolinearitas. Kita ke analyze, lalu ke regression, kita ke linear, masukkan variabelnya yang sudah masuk ya guys. Lalu kita ke statistik, kita hapus extend, model fit, dan model fit juga kita hapus. Kita centang colinearity diagnosis, lalu kita klik continuum dan kita okekan. Nah, kita lihat di sini yaitu untuk X1 FIF-nya itu untuk toleransi sebesar 0,623, yang dimana ini juga lebih besar daripada 0,10. Maka ini dikatakan terbebas dari multikolinearitas. Sementara itu juga nilai VIF-nya lebih kecil daripada 10, maka ini jelas terbebas dari masalah multikolinearitas. Begitupun juga total X2-nya, yang mana dia nilai toleransinya lebih besar daripada 0,10 dan nilai VIV-nya lebih kecil daripada 10. Begitupun juga yang X3, maka ini bisa dikatakan terhindar atau terbebas dari masalah multikolinearitas. Lanjut kita uji heteroskedastisitas, yang mana ini bertujuan untuk menilai apakah ada variasi yang tidak konsisten dan residual antara berbagai observasi. Maka sebelum itu kita ini uji Gleitzer ya guys. Kita uji Gleitzer, sebelumnya kita harus membuat dulu nilai absolut residual, yang mana kita klik transform compute variable, lalu kita klik ABS res, kita masukkan nilai residual kita, lalu kita klik di sini, kita cari ABS, lalu kita oke. Nanti dia sudah muncul langsung variabel baru yaitu ABS, lalu kita ke analyze dan juga regression linear, yang di sini kita masukkan nilai absolute rest-nya ya, dan juga dependent, dia kita tetap variable dependent. Setelah kita okekan tadi, dia muncul hasilnya seperti ini, yang mana bisa kita lihat untuk nilai signifikansinya. Yang untuk pertama kan kita ada variabel X1 yaitu literasi keuangan. Kita lihat di sini dia sebesar 0,009. Sementara itu untuk syarat tidak terdapat gejala heteroskedastisitas yaitu harus lebih besar dari 0,05. Maka untuk literasi keuangan, persepsi kemudahan penggunaan sebagai X2 itu dia masih ada masalah heteroskedastisitas karena dia adalah lebih kecil
daripada 0,05. Kecuali untuk yang X3 dia malah tidak terjadi heteroskedastisitas. Maka dengan itu kita masih harus transform data untuk menyembuhkan variabel tersebut agar datanya terhindar dari gejala heteroskedastisitas. Cara transform datanya yaitu dengan cara transform compute variable. Kita reset, dia kita isi untuk, berarti kan dia yang terkena gejala itu X1 sama X2 nya, jadi kita buat ln X1, kita masukin total yang S1 ini, lalu kita klik variabelnya, lalu ini kita cari di sini ln, dengan kata lain itu logaritma natural, lalu kita klik ini, berarti ini salah, kita ulangin, kita klik dulu ln nya, lalu kita masukin total ini ke dalam ini, lalu kita klik OK. Nanti dia muncul variabel baru yaitu ln X1 nya. Nah, di sini begitu juga kita buat untuk transform data yang X2, kita buat di sini, kita ulangin lagi di sininya ln, kita masukin tapi yang total X2 nya, lalu kita klik OK. Nanti dia muncul juga variabel baru yaitu ln X2, lalu kita kembali lagi uji heteroskedastisitasnya. Setelah datanya kembali, maka kita ke uji heteroskedaktivitasnya. Setelah datanya sudah kita temukan, maka kita uji ke heteroskedaktivitasnya lagi, yaitu kita regression linear. Kita masukin data yang sudah kita perbaiki. Kan tadi sudah kita transform X1 sama X2-nya. Nih, lah dia dan total X3-nya tetap, tidak ada masalah. Lalu yang kita regresnya, kita letak absolut. Di sini kuesionernya. Nah, setelah ditransform datanya, kembali kita cek lagi hasilnya itu tinggi. Jadi di sini kita lihat untuk variabel X1-nya yang sudah kita transform, yang tadinya tidak ada terjadi heteroskedaktivitasnya, setelahnya dia nanti naik menjadi nilai signifikan. Menjadi 0,377, yang mana ini menjadi lebih besar dari 0,05. Begitupun juga variabel kedua dan variabel ketiganya. Yang mana ini bisa kita katakan ketiga variabel ini sudah terhindar dari masalah heteroskedaktivitas. Kemudian kita analyze, kita regression linear, lalu kita variabelnya kita masukkan. Ini kita pakai variabel yang baru ya. Kita masukkan Y, lalu kita klik.
Kita klik spreadsheet GY, lalu ZKX, lalu klik, kemudian kita tunggu. Lalu selanjutnya kita ke uji regresi linear berganda. Kita udah dapat hasil atau koefisiennya. Analisisnya maka kita bisa baca seperti ini dengan rumus, yang mana regresi linear berganda Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah B3 X3 tambah E, yang mana dalam kata lain Y yaitu sama dengan minus 15 didapat dari 15,515 ditambah B1X1 yaitu 4,809 dan 5338 untuk X2 serta X3 nya 0,087. Jadi bisa disimpulkan konstanta A minus 15,515 ini adalah titik potong atau sumbu Y. Artinya jika semua variabel independen dan nilai X adalah 0, maka nilai estimasi dari variabel Y yaitu minus 15,515. Sementara untuk koefisien B1X1 yaitu sebesar 4,809, yang mana ini menunjukkan bahwa asumsi variabel independen lainnya yang tetap konstan. Maka setiap kenaikan 1 unit pada X1 atau pada unit literasi keuangan yaitu diharapkan meningkatkan nilai Y sebesar 4,809. Dengan kata lain, karena dia di sini positif, maka literasi keuangan ini memiliki pengaruh positif terhadap minat. Variabel literasi keuangan memiliki pengaruh terhadap minat penggunaan e-wallet yaitu positif 4809. Begitu juga X2 dan X3-nya. Variabel kedua dan ketiga memiliki pengaruh positif terhadap minat penggunaan e-wallet. Lalu setelah itu bisa kita lihat bahwasannya untuk nilai signifikansi ini yang variabel 1 literasi keuangan terhadap variabel Y yaitu 0,011, di mana ini lebih kecil daripada 0,05 yang mana bisa dibilang, dan juga nilai B-nya itu dia positif. Jadi bisa dikatakan bahwasannya secara diagram parsial X1 yaitu literasi keuangan dan juga X2 persepsi penggunaan kemudahan berpengaruh positif terhadap minat penggunaan e-wallet. Sementara itu untuk X3 kita lihat lagi, nilai signifikansinya sebesar 0,033, yang mana ini juga lebih kecil 0,05. Jadi ini juga dikatakan berpengaruh positif secara parsial. Jadi sesuai dengan hipotesis kita dari awal hipotesis yaitu berpengaruh. Jadi semuanya hipotesis kita itu diterima. Nah, untuk F simultan, untuk hasil uji F bisa kita lihat uji F-nya di sini sebesar 17,457, yang mana ini dengan nilai signifikansinya sebesar 0,00, yang mana ini berarti lebih kecil daripada 0,005. Hal ini berarti bahwa berdasarkan uji F dapat disimpulkan bahwa model regresi ini itu berpengaruh. Jadi semua variabel secara simultan berpengaruh terhadap
minat penggunaan e-wallet karena nilai signifikansinya itu lebih kecil dibandingkan 0,05. Yang terakhir, uji koefisien determinasi bisa kita lihat di sini dia sebesar nilainya yaitu 0,335, di mana ini artinya pengaruh variabel X terhadap variabel Y yaitu memiliki pengaruh sebesar 33,5%. Sisanya yaitu bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak kita teliti dalam penelitian ini. Mungkin sekian uji yang kita lakukan. Terima kasih.